Jadi pernah saya dapat orderan dari Pondok Cabe ke Cinere. Dapat orderan mengantarkan makanan 2 bungkus bakso. Kan lumayan. Jadi saya ambil. Wah, kumat lagi nih. Kayaknya besok di ke bengkel nih. Apa kabelnya putus kali ya? Perasaan kayak ada yang ngeliatin. Ini nggak ada siapa-siapa. Ya elah, kenapa mati lagi sih? Ayo dong nyala. Lampu sen nyala. Kenapa lampu gedenya gak nyala? Apa jangan-jangan LED-nya kebakar? Gak ada yang liatin. Kok ada siapa-siapa ya? Nah, nyala. Jangan mati lagi ya. Stop. Astagfirullahaladzim. Saya lihat jelas itu. Saya ngelihat kayak di depan saya itu ada orang berdiri. Di saat lampu menyala, itu nggak ada, hilang. Tapi di saat lampu padam, itu ada. Astagfirullahaladzim! Aduh. Apaan tuh tadi? Masa ada orang? Kok gak ada? Ya Allah, boleh bakso bocor lagi. Gimana itu? Ya Allah. Aduh. Masuk lagi. Ini kok wangi banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Jangan, Mak. Sorry. Maaf, Mak. Jangan ganggu saya. Jangan ganggu kerja. Ya Allah. Saking takutnya,
Saya nggak bisa gerak. Akhirnya saya baca-baca, nyebut istighfar. Dan alhamdulillah, motor saya akhirnya entengan. Assalamualaikum. Mbak, pesanan baksonya, Mbak. Assalamualaikum. Isi. Ojol, Mbak. Pesanan baksonya, Mbak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini saya, Bang. Maaf, Mbak. Sih, udah malam. Maaf ya, Mbak. Sekalian saya mau minta maaf soal baksonya. Emang baksonya kenapa, Bang? Baksonya kuahnya bocor, Mbak. Saya ganti uang aja ya. Oh, nggak usah. Nanti biar saya makan baksonya pakai kuah mie instan aja. Nggak apa-apa kok, Bener, Bang? Mbak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kok Abang pucat banget? Emang kenapa, Bang? Enggak, Mbak. Itu tadi saya ngeliat hantu, Mbak. Serius. Nggak usah nakutin. Demi Allah, Mbak. Saya sampai jatuh-jatuh. Gimana? Saya ngeliat di belokan sana, Mbak. Itu ada hantu perempuan. Rambutnya agak panjang ya, Bang? Tenang, bukan saya hantunya. Memang sih banyak tetangga yang bilang di sana memang angker, Bang. Karena kan di sana dulunya kebun karet. Memang serem. Jadi itu beneran, Mbak? Nanti Abang pulangnya semua aja, nggak usah lewat sana lagi. Ya. Tapi jangan lupa baca-baca, Bang. Ya udah, Mbak. Hati-hati, Bang, baca-baca. Jangan lupa. Makasih ya, Mbak. Iya, Ya. iya. Saya nggak mau lewat situ lagi. Serem. Akhirnya saya dikasih tahu jalan lain untuk pulang dari situ. Amit-amit, saya nggak mau ketemu lagi. Gimana? Lanjut? Ada-ada aja kelakuan Abang Ojol agar pelanggannya senang. Selain mengantarkan makanan pesanan dengan cepat dan praktis, Abang Ojol ini membagikan video yang lucu. Saat sampai ke titik pengantaran, Abang Ojol ini joget dulu. Dan kali ini pelanggannya ikutan joget juga dong. Jadi sama-sama senang deh. Hoba! Makai jeli, Setiap pekerjaan yang menawarkan jasa pasti tak lepas dari komplain. Hal itulah yang kerap dialami oleh driver ojol, baik saat mengantarkan penumpang maupun pesanan makanan. Seperti yang dialami oleh seorang driver ojol yang menceritakan bahwa ia dikomplain oleh pelanggannya yang memesan makanan. Setelah dijelaskan duduk perkaranya oleh Abang Ojol, pemesan kemudian paham dan makanan tadi akhirnya diberikan untuk Abang Ojolnya yang sudah berusaha memenuhi tugasnya meski kesalahan bukan di Abang Ojolnya. Kalau ada lebih dari 10 abang ojol berkumpul di satu tempat menunggu penumpang, pasti susah menemukan driver yang akan mengangkut kita. Karena semua sama, mereka mengenakan seragam ojol, helm ojol, dan bisa juga motor metik yang serupa. Nah, bagaimana caranya agar abang ojol itu mudah dikenali? Salah satunya dilakukan oleh Pak Asep Sobari ini yang dikenal sebagai Abah Tanduk. Iya, tanduk. Karena helmnya dihiasi tanduk domba yang besar. Video ini dibagikan oleh penumpang yang kebetulan dijemput sama Abah Tanduk. Sampai kaget juga si kakak dengan penampilan yang unik ini. Besannya ojol yang datang Panglima Viking dong. Hahaha.
Jadi saya pernah nganter penumpang nih dari kantor mau ke rumahnya daerah Pondok Kelapa. Itu kan kebalikan kantor ya jamnya. Harusnya cepat nyampainya tuh. Ini malah lama gara-gara penumpangnya. Ngantuk. Mas Agung. Mas Agung. Mas. Mas Agung. Mas. Bangun, Mas. Bangun, Mas. Ya, buset. Ya, Mas. Bang, bangun bang, udah siang bang. Bang. Sebentar. Bentar lagi. Gak ada waktu lagi gua. Bangun. Mas, bang. Bang, bangun bang. Ya, jadi mulai. Ojol ya mas? Iya ojol, mas copet. Mas Agung kan? Ya udah. Apa namanya? Buset. Ini minum obat apaan lu? Ini minum obat ya? Enggak minum obat mas. Enggak mas, gua ngantuk 2 hari begadang. Hari begadang, buset. Ngeri amat. Gua aja sehari tetap badan. Pakai dulu helmnya ini. Tidur baik lu. Duluan. Udah. Iya, lu. Mak. Apa-apaan ngajak berantem nih? Sorry bang, ngantuk bang. Tuh, di motor hati-hati. Dah. Aduh, Bang. Apa ngantuk ya? Mak, sorry bang. Aduh, kalau ngantuk berhenti dulu. Kalau enggak mendingan naik car aja, jangan naik motor. Ya. Sorry bang, mak, aduh ngantuk bang. Mau aja kayak gini lagi. Lah. Apa ini, Pak? Diam. Kok berhenti nih bang? Boleh diem. Aduh. Lu pakai helm gini nih. Biar kena angin. Kata gua juga biar ngantuk. Ngerti lu? Udah deh bang. Masih ngantuk nggak? Masih sih bang. Bentar lagi udah ada sononya begitu. Udah. Bentar bang. Lu teknisi komputer kok bisa sampai begadang-begadang gono? Iya, kopi tadi ada project om. 2 hari nih. Sama bos. Oh. Emang nggak tidur berapa lama lu? 2 hari om. Aduh buset, 2 hari. Iya. Udah kayak zombie lu. Ya antara geli sama kasihan nih. Jadi pasti jalan tuh. Saya kan ngajak ngobrol ya biar kagak ngantuk. Lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba hilang tuh suaranya. Saya lihat ke belakang kagak ada dia. Ternyata pas deket gajlukan tuh dia jatuh. Lah, gua juga pernah dulu. Begadang mah begitu. Nggak tahu. Ya. Bang, Iya. bang. Gimana sih? Galis nih. Bang. Lu gimana sih? Masa ninggalin gua?
Gua jatuh ditinggal. Elah, balik bang. Gimana sih? Ada. Iya maaf. Gimana sih bang? Tinggal aja. Gua kirain lu masih belakang. Pas gua lihat hilang lu. Sakit di badan. Iya nggak apa-apa kan? Ayo. Iya maaf. Jangan situ dong bang. Iya maaf, ya udah buruan. Oke. Tuh aja ngambek. Maaf. Ayo bang, jangan. Gua udah apa nih? Buat. Balik tong. Dah lu. Gua yang nyetir. Oh iya. Ntar motor gua dibagi dua sama lu. Cepat dong, nih gua bang. Iya bentar. Udah aman dah. Aman. Cepat. Jangan ngantuk lagi lu. Iya. Dong. Main gua bang. Aduh. Nah, pas di jalan nih. Nggak tahu dia ngelinur apanya, dia pulas lagi tidur. Ya tapi tangannya tuh gerayapan. Set. Tangannya ngaplek begini, saya selamatin begini. Dia pindah-pindah tangannya sini. Gitu. Udah begini gitu. Tangannya ngaplek lagi begini. Saya benerin lagi. Aduh. Udah tidur. Dikira badan gua ke sofa kali. Nyenyak banget lagi tidurnya. Aduh. Takut jatuh nih tangannya. Ini tangannya. Nah. Ini. Udah buset. Bisa begitu dia. Tangannya di sini. Lah, pindah lagi. Bisa diem apa dia? Yang linur apaan sih dia? Diem lu. Nah, nih. Oh, nama penumpang yang begini ya? Ada-ada aja. Pas tengah jalan tuh, dia tidur lagi. Dia nempel-nempel ke saya. Aduh, motor sampai oleng-oleng segala. Dia ngantuk begini. Aduh. Bangun. Bang. Bangun, Bang. Udah. Jauh bang. Situ. Bangun. Ini udah nyampe nih, sesuai titik nih. Rumah lu nih. Nah, udah bangun. Aja. Saya ngantuk aja lu, Tong. Udah bayar pakai aplikasi ya bang? Iya, makasih. Jangan lupa bintang 5 ya. Oke. Bang. Apalagi? Lu yakin di rumah gua? Gak yakin nih. Lu lihat sendiri tuh. Titiknya bener kan sini. Lah. Ini rumah PRT bang. Walah. Yaudah deh bang. Nah, Ton. Mana rumah gua? Udah, hati-hati jangan ngantuk lu. Ngopi. Iya bang. Thank you ya bang. Iya. Senyum gua tidur dah. Tapi lah, begitulah. Lika-liku seorang ojol. Ada senang, ada dukanya. Tapi kebanyakan lucunya.
Memesan makanan melalui ojol menjadi pilihan banyak orang karena lebih praktis. Meskipun dinilai lebih praktis, tetapi tak terhindari dari resiko. Salah satunya opik alias orderan fiktif yang setiap waktu kian marak terjadi. Seperti yang dialami driver ojol wanita ini. Di usianya yang 55 tahun, Lady Ojol ini semangat mencari rejeki. Namun ada saja orang jahat yang mengujinya. Orderan yang ia terima ternyata tak terbayar dan tak dikenali siapa yang membelinya. Sabar ya Bu, semoga rezekinya dibalas berkali-kali lipat. Nggak habis pikir deh, kenapa barang sebesar itu dikirim lewat ojol motor? Kan sudah sering tuh kejadian seperti ini viral di media sosial. Apa nggak pernah berpikir kalau barang sebesar ini membuat abang ojolnya kesusahan bawa dan capek? Sampai-sampai sempat berhenti di jalan seperti itu. Ayolah, jangan paksakan mengirim barang yang dimensinya di luar ketentuan ojol motor. Ojol juga manusia. Dalam kesehariannya di jalanan kadang muncul rasa jenuh. Perlu hiburan agar tidak makin jenuh. Seperti dalam video yang mengundang senyuman ini. Tampak seorang driver ojek online menunjukkan sisi kreatif dan ceria di tengah kesibukan jalanan. Mungkin dulunya si abang pernah ikutan sirkus kali ya. Saya sekarang bekerja keras sebaik-baiknya, narik ojol, pokoknya cari rezeki yang halal. Ya, rezeki saya pasrahkan sama Allah, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Apa gue batalin aja ya? Gue belum sempet nih. Ojol buat saya ya? Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kok kamu panggil Mimi? Ini Dani Mi. Ya ampun, kamu Dani. Kirain siapa? Pantesan kamu panggil Mimi. Kayak orang rumah. Kamu sekarang apa kabar? Alhamdulillah Dani baik nih. Mami bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mimi sehat. Terus, kenapa kamu tadi enggak samperin Mimi? Kamu malu ya? Enggak kok Mi. Cuman Dani agak gimana gitu Mi. Oh iya, gimana? Kamu sekarang udah nikah lagi belum? Malu. Dani belum nikah Mi. Oh, kirain kamu sudah nikah lagi. Ya udah, sekarang kita main ke rumah yuk. Tengokin Bapak. Bapak sekarang lagi kurang sehat. Emang Bapak sakit apa nih? Biasalah, dia suka mikirin yang berat-berat. Makanya, ayo kamu datang ke rumah. Sekalian tengokin Bapak. Biar dia ada yang menghibur. Ajak ngobrol lah Bapak. Ya udah nih, kita berangkat. Ayo. Ini pakai. Oh iya Dan, kamu masih ingat nggak warung makan yang di sebelah sana? Yang kita sekeluarga dulu sering makan di sana. Iya, Mimi masih ingat. Mimi mau ke sana? Iya, anterin Mimi ke sana ya. Gimana? Kamu udah lama kan nggak makan makanan di sini? Iya, Mi. Enak banget. Kok kamu bengong? Ayo dong lanjutin makannya. Ingat dulu, Mi.
kita makan berempat di sini. Ada Tika, ada Bapak. Ya udah. Yang sabar ya. Ayo dilanjut makannya. Neng, Bapak sakit apa? Udah berapa lama Bapak sakit? Bapak sakit udah hampir 1 tahun. Biasalah. Bapak tuh sakit karena terlalu mikirin yang berat-berat. Apalagi saat ini Bapak terlalu mikirin banget dengan Tika. Kenapa Bapak harus mikirin Tika? Kan Tika sudah ada yang ngurus. Bapak harusnya udah tenang-tenang di rumah nih. Udah pensiun, udah istirahat di rumah. Ya gitulah. Karena sekarang tuh Tika sudah pisah sama suaminya dan Sudah pisah nih. Emang kenapa? KDRT. Dengar kabar kayak gitu, apalagi Mimi yang cerita sendiri. Gimana ya rasanya? Ada kasihan, kesel juga. Soalnya saya lihat Mimi nanggung beban sendirian. Saya kasihan lihat Mimi. Dan ini Mimi bungkusin buat nanti kamu makan di rumah. Nih, nggak usah repot-repot nih. Udah, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kan biar kamu nanti nggak usah masak. Ayo, Ya, makan. Mi, makasih ya, Mi. Iya. Oh iya, Mimi mau nanya. Kamu jujur sama Mimi. Kenapa kamu sampai sekarang belum nikah? Kamu masih sayang Tika kan? Dani bingung nih kalau tanya kayak gitu nih. Mimi kan tahu dulu yang minta pisah Tika. Ya sudahlah, lupain aja pertanyaan Mimi. Sekarang anterin Mimi pulang yuk. Ayo, Mi. Ini kalau Dani, ya Mi. Tika itu sebenarnya anaknya baik. Cuma dari kecil tuh dia selalu dimanja sama bapaknya. Jadi dia nggak pernah bersyukur. Jadi selama ini yang dikasih apa-apa dari kamu tuh dia nggak ngehargain. Maafin Mimi ya Dani. Mimi nggak bisa nasehatin Tika waktu jadi istri kamu. Kenapa Mimi harus minta maaf? Mimi nggak salah kok, Mi. Seharusnya Dani yang minta maaf nih. Selama Dani menjadi suami Tika, Dani nggak bisa menjadi suami yang baik nih. Tidak bisa menjadi menantu yang baik buat Mimi. Enggak Dani, kamu nggak salah kok. Mimi yang salah. Mimi ngerasa gagal jadi seorang ibu. Mimi nggak bisa nasehatin dia. Seharusnya di saat kamu terpuruk, di saat kamu di PHK, harusnya dia yang kasih support kamu. Sekali lagi, Mimi minta maaf ya Dan ya. Ya, Mi. Kalau ditanya masih sayang, saya masih sayang banget sama mantan istri saya. Tapi kalau ingat kejadian dulu, pas waktu kita pisah, ada yang mengganjal di hati saya. Nih,
Alhamdulillah udah sampai. Iya. Assalamualaikum, Pak. Ngapain sih nih dia kesini? Tadi tuh ibu ketemu Dani. Kebetulan Dani itu ojol yang Mimi pesen, Pak. Mimi selalu tambah-nambahin masalah di rumah ini. Gimana sih, Pak? Dengerin Mimi, Pak. Udah lah, Mi. Bapak capek. Bapak mau tidur. Tungguin Mimi ngomong, Pak. Pak, kali ini aja, Pak. Tika, tunggu Tika. Pak, tunggu sebentar, Pak. Dengerin Mimi dulu, Pak. Mau bilang apa lagi sih, Mi? Mimi mau maksa kalau Dani suruh balikan lagi sama Tika gitu. Enggak, Pak. Cara Bapak memanjakan Tika itu, Pak, bikin Tika nggak punya prinsip. Dia nggak bisa menentukan hidup dia, Pak. Bapak seharusnya nggak boleh begitu. Loh, kan seharusnya orang tua itu ngasih buat anak kita, Mi. Kita buat apa? Punya harta kalau nggak buat anak-anak kita. Tahu, Pak. Mimi tahu. Cuman dengan cara Bapak memanjakan Tika, Tika jadi nggak bisa menentukan hidup. Apalagi Bapak menikahkan Tika dengan laki-laki pilihan Bapak yang menurut Bapak karena dia kaya. Dan pada akhirnya anak kita yang jadi korban KDRT, Pak. Dia selalu dia pukulin sama suaminya. Sekarang Bapak sakit-sakitan kan? Akibat Bapak egois. Sekarang Bapak harus sehat. Sekarang Bapak harus sembuh. Tika, tunggu. Tika, dengerin dulu aku, Tika. Kamu mau ngapain lagi sih, Mas, kesini? Mau mentertawakan aku? Enggak, Tika. Makanya dengerin dulu aku. Kalau kamu mau tertawa, tertawa aja. Aku hina dan menjijikan. Nggak bener, Tika. Aku nggak membenci kamu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dani? Pak, nih, saya mau bilang sesuatu. Tunggu. Sebelum kamu ngomong, dengerin Bapak dulu. Pak, Dani, maafin Bapak ya. Yang selama ini Bapak belum bisa menilai kamu dengan baik. Padahal kamu adalah menantu yang baik. Enggak, Pak. Saya nggak pernah merasa Bapak dan Mimi yang bersalah dalam hubungan kami. Kamilah berdua yang mengambil keputusan waktu itu. Tika, Pak, saya ingin menikahi Tika jika Bapak mengizinkan. Mas Dani, kamu serius? Iya, Tika, aku serius. tidak ada yang lebih sakit dari kami berdua di saat kalian berpisah. Jika memang jodoh mengembalikan buat kalian berdua, kami sangat bahagia dan senang sekali. Dan bersyukur ya Pak ya. Iya, Bapak merestui kalian.
Akhirnya saya dan Tika kembali menikah. Semoga pernikahan kami langgeng dan berkah. Kalau mau diceritain sih, dibilang kesel, ya kesel, tapi ada lucunya juga. Hari ini, pas saya lagi ngebit, nah posisinya lagi jauh nih, tapi saya tanya sama dia mau nunggu atau mau cancel, tapi dia mau nunggu. Ya udah. Ya aja Mbak ya. Nyangkut lagi. Gimana sih Bang? Ya ampun. Lama banget. Gelap nih. Mbak Mega ya? Udah cepetan mana helmnya Bang? Lama banget sih dari tadi saya chatin gak dibales. Saya order yang lain juga gak ada yang nyangkut, tau nggak? Kan saya dibilang saya jauh, katanya nggak apa-apa. Tapi tadi udah telat. Saya mau interview. Kalau kayak gini gimana caranya coba? Udah jangan ngomong Bang, ayo. Dong cepetan dikit. Nanti dulu Bang. Berhenti dulu Bang. Kenapa Mbak? Kayaknya motor saya ketinggalan nih Bang. Coba cari di tasnya Mbak, siapa tuh ketinggalan. Gak ada Bang, ini pasti ketinggalan di rumah. Kita balik lagi ya Bang ya. Terus kita balik lagi nih Mbak. Iya. Kan saya butuh mapnya buat tes, gimana sih? Kalau nggak saya nggak diterima dong. Udah Mbak. Kita balik lagi. Iya. Kalau bukan orderan panglaris, udah saya tolak tuh orderan. Tapi saya bawa sabar aja. Dianya yang buru-buru, malah saya yang dapat sarapan omelan. Bang cepetan Bang. Ya Mbak, tenang Mbak. Udah telat nih. Saya ketinggalan segala lagi. Iya. Ayo dong Bang. Ih. Iya nih udah cepet Mbak. Dicek lagi Mbak, siapa tuh ada ketinggalan. Aduh Bang jangan tanya, cepetan jangan. Lelet banget sih Bang jalannya, cepetan dikit kenapa sih Bang? Iya Udah telat Mbak. nih. Aturan kita udah sampai deket kantor Mbak, tapi kan Mbak suruh balik lagi ngambil map. Loh kok abangnya nyalain saya sih? Saya sih nggak nyalain Mbak, tapi kan Mbak tahu sendiri kalau ini masih kalau pagi-pagi gini jalanan macet. Ya lagi kenapa mesti lewatin sih? Kan ada jalan lain. Ya udah Mbak, kita mau jalan tikus aja. Kenapa nggak dari tadi Bang ngomongnya? Ya Mbak. Lama lagi tahu nggak? Yaudah cepetan buruan. Saya bisa telat ini kayak gini. Ya Mbak ya. Udah ngebut aja nggak usah pakai rem. Customer saya itu sepanjang perjalanan ngomel terus. Ya udah, akhirnya saya bawa aja loh jalan tikus. Nah pas ketemu jalan raya lagi, mulai tenang tuh dia. Ayo dong Bang, ya ampun dari tadi loh ini. Baru gua dapat. Ini keburu nggak ya? Ya terobos aja Bang, terobos aja Bang. Iya Mbak, sabar Mbak. Nggak usah pakai berhenti-berhenti, terobos aja nggak boro. Iya, sebentar. Lama, tau nggak? Ini mau tes, mau apa? Kalau telat saya nggak diterima. Jadi kita masuk jalan gede lagi. Itu Bang. Iya Mbak.
Saya mau nolongin, tapi Mbaknya keburu bangun duluan. Nggak sakit kan pantatnya, Mbak? Mbak. Apa lagi sih? Kan udah dibayar pakai aplikasi barusan. Tipsnya kurang. Ntar kalau keterima kerja baru dibayar lagi. Kasih tips sama saya. Udah deh, jangan gangguin. Saya udah telat nih. Gangguin lagi, kasih bintang 1 nanti. Nah. Helm gua. Mbak, tahan dulu, Mbak, tahan, Mbak. Kenapa, Pak? Saya mau interview ini udah telat. Iya, interview, tapi mohon maaf, Mbak, kalau masuk mau interview, helmnya dilepas dulu. Helm. Astaga. Tuh, abang ojolnya nungguin tuh dari tadi. Udah. Tuh, Pak. Maaf banget ya, Pak. Ini helmnya maaf banget ya. Makanya, kalau orang ngomong dengerin dulu, Mbak. Jangan nyerocos aja. Iya, maaf banget ya, Pak. Saya panik habis ini saya telat. Maaf ya. Iya, saya doain deh. Biar tesnya lulus ya. Terus jangan lupa tips sama bintang 5-nya ya. Ya, aman. Makasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Pagi itu, hampir aja saya nggak bisa narik lagi. Gara-gara helm saya kebawa sama customer. Untung aja ada satpam yang bantuin. Emang, kalau narik pagi-pagi, ada-ada aja. Banyak pengguna jasa pengiriman barang di ojol yang tidak tahu aturan barang apa saja yang boleh dikirim. Salah satu yang dilarang dipaketkan adalah hewan hidup. Ditakutkan hewannya mati di tengah pengiriman atau hewan berbahaya yang bisa melukai abang ojolnya. Kali ini abang ojol membagikan pengalaman membawa satu kardus kecil berisikan tikus putih. Memang sih itu tikus peliharaan yang biasanya dijadikan makanan untuk hewan peliharaan jenis reptil seperti ular misalnya. Tapi kalau pengirimannya hanya dengan kardus begini, ya tikusnya bisa kabur lah. Yang repot kan abangnya buat menangkap tikus-tikus yang kabur itu. Belum lagi kalau masuk ke bodi motor dan gigitin kabel motornya. Waduh, alamat repot 2 kali nih. Halo Bu, Tabe, saya di depan rumah Tami ini. Oh iya, Mas Miki. Sesuai titik J itu. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Atas nama Kak Elvina. Maksudku di garasi, Pak. Kali ini sebuah video konten ojol dari Makassar yang lucu. Penumpang pastinya mau dijemput di titik yang disepakati. Dan abang ojol juga akan berusaha datang di titik yang sesuai. Tapi kan gak begini juga maksudnya, Bang. Masa sesuai titik sampai bener-bener titik penumpangnya? Aduh, Halo Bu, Tabe, saya di depan rumah Tami ini. Oh iya, Mas Miki. Sesuai titik J itu. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Atas nama Kak Elvina. Maksudku di garasi, Pak.